Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan memastikan menunda implementasi rencana pengenaan cukai bagi minuman berpemanis dalam kemasan di tahun ini. Dengan demikian, pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan sebesar 3,8 triliun rupiah yang berasal dari target penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di tahun 2025 ini. Kementerian Keuangan kembali batal menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada tahun ini. Pembatalan tersebut dipastikan meski target penerimaannya sudah termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama menyampaikan kepastian pembatalan pengenaan cukai MBDK dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 baru-baru ini. Meski demikian, Jaka tidak memperinci alasan rencana pemberlakuan cukai MBDK kembali batal diimplementasikan pada semester 2 di tahun ini. Namun Kementerian Keuangan mengatakan tetap melihat peluang penerapan cukai MBDK di tahun-tahun mendatang. Terkait dengan pemberlakuan MBDK sampai dengan saat ini, mungkin itu sampai dengan tahun 2025, sementara tidak akan diterapkan. Mungkin ke depannya mungkin akan diterapkan. Berarti bagaimana cara menutupi? Ya tentunya dengan komponen-komponen penerimaan yang dibebankan kepada bea cukai, tentunya saya mohon doanya dari para awak media bahwa bea cukai bisa memenuhi target yang dicapai oleh bea cukai. Demikian. Dengan pembatalan implementasi pengenaan cukai MBDK, maka pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan sebesar 3,8 triliun rupiah. Di mana angka tersebut merupakan target awal penerimaan cukai MBDK dalam APBN 2025. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, cukai minuman berpemanis batal berlaku di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Triyono Priyosusilo, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan ASRIM. Ya, halo Pak Tri, apa kabar? Halo, selamat apa kabar? Baik sekali. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Tri. Kemudian sudah bergabung juga ada Mas Fajri Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis. Halo, Mas Fajri, apa kabar? Halo, apa kabar juga Mas? Senang bertemu kembali. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sebelum membahas lebih jauh ini Pak Tri mungkin bisa mereview terkait dengan perkembangan industri minuman ringan sampai dengan saat ini. Apakah memang dampak pelemahan daya beli masyarakat ini juga dirasakan oleh industri minuman ringan, Pak? Ya, baik. Terima kasih kembali atas kesempatannya. Jadi memang terus terang dari sisi industri minuman ringan atau minuman siap saji itu memang merasakan dampaknya, dampak dari pelemahan daya beli masyarakat. Oke. Kalau kita melihat data di tahun 2023 pertumbuhan masih mencapai sekitar 3,1%, 2024 itu turun menjadi 1,2%. Nah bahkan di kuartal 1 tahun ini itu kita melihat pertumbuhan masih sudah minus, malah minus 1,3%. Jadi memang kita melihat ini adalah terkait terutamanya dengan daya beli masyarakat yang memang belum tumbuh, belum kembali, sehingga itu mengganggu kinerja industri minuman. Kita pahami bahwa produk-produk industri minuman ringan atau minuman siap saji ini adalah produk-produk yang sifatnya non-esensial. Karena ini tentunya menjadi bagian daripada gaya hidup. Nah, sehingga pada saat di mana konsumen merasakan tekanan terhadap daya beli mereka, umumnya produk-produk non-esensial ini akan dikurangi duluan. Jadi sehingga itu yang terjadi, kita lihat kondisinya memang masih penuh tantangan, tapi tentunya harapan kita bahwa ke depannya kita bisa mencoba untuk memperbaiki kinerja industri. Baik, lantas bagaimana Anda menilai rencana pemerintah terkait dengan pengenaan cukai bagi minuman berpemanis dalam kemasan begitu yang akhirnya tidak diterapkan tahun ini, Pak? Iya, tentunya kamu menyambut baik hal tersebut. Kami sangat mengapresiasi bahwa pemerintah juga melihat kondisi industri seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa, dan pemerintah mengambil langkah-langkah yang tepat. Kalau memang rencananya tentunya kami pahami adalah rencana cukai ini akan diterapkan di semester 2 tahun ini. Tapi alhamdulillah itu dibatalkan, dan sehingga paling nggak memberikan nafas bagi industri untuk mencoba melakukan langkah-langkah untuk bisa rebound.
Tentunya kalau tadinya tetap dikenakan, kami khawatirnya adalah pertumbuhan negatifnya menjadi semakin dalam. Ya, tentunya harapan kami adalah dengan ini tidak jadi diterapkan, ada gairah dari sisi pelaku usaha untuk tetap berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sampai dengan akhir tahun ini. Baik, baik. Nah, Mas Fajri, lantas Anda melihat bagaimana kalau kita review ini kan berarti tidak jadi diterapkan begitu terkait dengan pajak MDK sendiri cukainya. Nah, Anda melihat realisasi penerimaan negara ya khususnya dari kepabeanan dan cukai begitu sampai dengan Mei 2025 maksud kami baru mencapai 90,3 triliun atau sekitar 37% dari target APBN. Anda melihat bagaimana dengan posisi seperti ini nih, Mas Fajri? Ya, kalau Ya. kita bandingkan dengan tahun lalu, sebetulnya memang ada perbaikan. Hmm. Tahun lalu itu sebesar 33%. Akan tetapi kalau kita lihat di akhir tahun lalu itu realisasinya hanya sebesar 92% dari target APBN. Memang ada perbaikan, cuma perbaikan hanya sekitar 4%. Yang artinya untuk tahun ini kemungkinan besar sulit bagi pemerintah untuk memenuhi target penerimaan. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, sebetulnya realisasi sebesar 37% tersebut itu terdilusi dari dampak kebijakan, yang mana real dari realisasi penerimaan itu sebenarnya kurang dari 37%. Hmm. Iya, tapi kalau dilihat dengan upaya sejak awal begitu ya, tahun ini kan pemerintah masih terus mengejar penerimaan cukai begitu. Apakah sudah cukup optimal dan paling tidak sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh APBN, targetnya 230,09 triliun ini, Mas Fajri? Ya, saya koreksi 230 itu untuk CHT saja. Iya, Untuk cukai itu sebesar 244,19 triliun. Oke. Apakah sudah sesuai koridor atau tidak? Hmm. Nah, optimalisasi penerimaan cukai itu memang berbeda dengan pajak. Dia sangat-sangat terbatas sekali. Untuk kebijakan tarif, dia hanya ada dua opsi, yaitu tarif maupun HJE. Sedangkan Gakum, dia hanya ada opsi penindakan. Untuk kebijakan itu, untuk tarif saya berikan apresiasi karena tidak ada kenaikan tarif pada tahun ini. Oke. Namun yang menurut saya perlu dikoreksi adalah pada tahun ini pemerintah malah menaikkan HJE. Nah, ketika HJE itu naik, maka harga di pasar itu akan naik. Ketika harga di pasar itu naik, maka permintaan akan menurun. Di sisi lain, tarif cukainya itu tidak mengalami perubahan, yang mana dia akan memberikan dampak negatif dari sisi penerimaan cukai. Di sisi lain, kalau kita berbicara mengenai Gakum, yakni penindakan rokok ilegal, tahun 2021 kita melakukan survei lapangan, itu rokok ilegal masih sangat terbatas sekali. Oke. Itu dia cuma beredar di kawasan-kawasan industri, di Bogor gitu ya, Iya, pangsa-pasar yang cuma buruh. Nah, sekarang itu kita dapat lihat, itu rokok ilegal itu beredar di mana-mana. Bahkan kalau kita jalan gitu ya, di pinggir-pinggir jalan di Jakarta, itu sudah bisa kita ketemui gitu. Yang artinya memang dari sisi Gakum menurut saya masih perlu dioptimalkan kembali. Oke, itu dia masih terus dioptimalkan begitu ya langkah-langkah untuk bisa meningkatkan pendapatan dari sisi cukai sendiri. Nah, ini menarik kalau kita lihat ini Pak Tri, seperti kita ketahui bersama alasan ataupun dasar dari pemerintah sendiri kan untuk mengenakan cukai MBDK ini untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat gitu ya, untuk pengendalian potensi penyakit. Nah, bagaimana Anda melihat alasan pengenaan ini begitu? Apakah memang sudah tepat atau mungkin dengan dibatalkannya dari penerapan MDK ini memang ya sudah sesuai dengan harapan bahwa tidak ada korelitas yang cukup kuat misalnya? Ya, baik. Memang mungkin kita mesti melihat mundur dulu lihat dari sisi total konsumsi pangan, Mas Wasto. Jadi memang kalau kita lihat konsumsi pangan di Indonesia itu terbagi menjadi pangan olahan dan pangan non olahan. Oke. Data dari IPB menunjukkan, ini data 2019 menunjukkan bahwa sebenarnya pangan olahan itu hanya 30%. Jadi sebagian besar konsumsi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu datang dari pangan non olahan. Nah, apa ini maksudnya? Non olahan adalah maksudnya pangan-pangan yang disiapkan di tempat ataupun di rumah. Jadi dia masak sendiri atau dia mungkin menyiapkan minuman sendiri. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita lihat bahwa ternyata faktanya 30 pangan olahan itu sendiri hanya 30%. Nah, pangan olahan sendiri tentunya di dalamnya terbagi bermacam-macam, ada minuman, ada makanan dan lain sebagainya.
Nah, ini sehingga kita melihat sebenarnya kalau kalau kita lihat datanya sendiri dari sisi kalori consumption, karena selama ini kan bahasa pemerintah adalah ini untuk kesehatan, di mana untuk menjaga agar konsumsi gula tidak berlebih atau konsumsi kalori tidak berlebih. Hmm. Nah, data BPS 2022 menunjukkan bahwa kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu 79% adalah datang dari makanan dan minuman yang disiapkan di rumah. Jadi bayangkan ini Oke. sebenarnya sangat kecil Hmm. kontribusinya kalori datang dari industri minuman siap saji ataupun minuman dalam kemasan. Sehingga kami melihat kalau alasannya adalah kesehatan dan kemudian dikenakan cukai di kategori yang sangat kecil ini kontribusinya, Ya. apakah itu akan bisa menjawab isu kesehatan besarnya? Nah, ini yang terus terang kami masih bertanya-tanya sampai saat ini. Kami melihat ini bukan menjadi kebijakan sangat yang tepat. Sehingga tentunya putusan yang diambil oleh pemerintah untuk menunda ataupun tidak menerapkan cukai tahun ini adalah Ya. putusan yang sangat tepat. Tapi tentunya ke depannya kami lebih melihat juga bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong pola konsumsi yang lebih sehat. Tapi mungkin Hmm. tidak dengan kebijakan cukai misalnya, tapi mungkin kebijakan-kebijakan yang lain yang mungkin kita bisa bekerja sama. Apakah itu edukasi Iya. publik ataupun reformulasi dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya kita dorong ke depannya agar kita bisa bersama-sama membangun konsumen yang lebih sehat. Oke, dan apakah upaya-upaya untuk tadi meningkatkan lagi berarti literasi, edukasi lagi kepada masyarakat ya terkait dengan konsumsi minuman berpemanis ini seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi dari penerimaan cukai seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat perbandingan dari Januari sampai dengan Mei 2024 dan Januari-Mei 2025 ini ada kenaikan 11,3% menjadi 90,3 triliun rupiah. Berikutnya realisasi pendapatan kepabeanan dan juga cukai. Realisasinya Januari sampai dengan Mei 2025 itu ada 122,9 triliun, target APBN-nya adalah 301,6 triliun rupiah, sehingga pencapaian dari target sekitar 40,7%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Triyono Priyosusilo, kemudian Mas Fajri Akbar. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini menarik Mas Fajri. Kalau Anda melihat potensi-potensi mana saja, kalau Anda lihat ini cukai masih bisa dioptimalkan sehingga bisa mendorong penerimaan negara juga di tahun 2025. Ya, seperti saya bilang bahwasanya untuk optimalisasi penerimaan cukai itu sangat-sangat terbatas. Ya, Untuk opsi kebijakannya ada dua, tarif dan HJE. oke. Sedangkan opsi ketiga adalah rokok ilegal. Namun rokok ilegal ini sebenarnya potensinya begitu besar. Tahun 2021 kita melakukan studi dengan asumsi rokok ilegal sebesar 5,9%, itu potensi penerimaannya sebesar 14 triliun. Oke. Oke. Sekarang mungkin kondisinya 3-4 kali lebih besar, yang artinya adalah ada potensi penerimaan sebesar 45 sampai 55 triliun kalau pengendalian rokok ilegal itu benar-benar dilakukan secara optimal oleh pemerintah. Yang artinya kalaupun pemerintah batal mengenakan cukai MBDK, seharusnya itu tidak menjadi masalah kalau mereka mampu melakukan pengendalian rokok ilegal begitu. Oke, itu dia beberapa poin yang masih bisa kita kejar. Nah, kalau kita bicara mengenai industri dari minuman ringan sendiri nih Pak Tri, apakah penundaan ini juga akan memberikan dampak positif bagi kinerja industri minuman ringan pada akhirnya, paling tidak sampai dengan akhir tahun, dan seberapa besar sih potensi kenaikannya kalau memang ini tidak jadi diterapkan atau paling tidak ditunda lah untuk tahun 2025 ini? Ya, baik. Memang kalau kita melihat tentunya ini memberikan nafas segar lah bagi industri. Oke. Tetapi memang terkait dengan kinerja sendiri kami masih konservatif, Mas. Terus terang karena kami melihat sebenarnya underlying-nya adalah daya beli masyarakat. Ya, ya. Sepanjang daya beli masyarakat belum bisa diangkat,
konsekuensinya adalah kinerja akan tetap kondisinya akan sulit. Sehingga kami pun tidak berani menargetkan agak terlalu tinggi. Kalau kita lihat kilas balik kuartal 1 tahun ini itu pertumbuhan itu minus, yaitu minus 1,4%. Ya. Sorry, 1,3%. Dan ini kita lihat adalah ini festive period ya, atau lebaran ya, sehingga lebaran itu juga kita rasakan ternyata lebaran tidak sebagus lebaran tahun lalu. Dari sisi transaksi value itu ada penurunan gitu loh. Dari sisi volume tetap, tapi dari sisi value turun. Artinya apa? Konsumen pun membeli dengan produk-produk yang jauh lebih murah. Artinya konsumen membeli dengan produk yang mungkin kemasannya lebih kecil. Ini menunjukkan refleksi dari daya beli masyarakat yang tertekan. Nah, sehingga kalau kita melihat adalah kalau memang dasar dari daya beli ini tidak bisa ditingkatkan atau diperbaiki, akan sulit bagi industri minuman ringan ataupun industri FMCG lainnya untuk bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga kami pun dari sisi target masih berusaha konservatif. Kalau kami melihat, kalau kami bisa tumbuh 1 atau 2% saja itu sudah sangat bagus. Oke, tapi kalau melihat ke depan begitu ini kan memang ditunda. Nah, berarti kan perlu ada antisipasi kalau memang nanti tahun depan akan diberlakukan. Mengingat ini kan Ya. tersisa waktu sekitar 6 bulan lagi begitu, Patri. Betul, makanya itu kami juga artinya kalau kami melihat tidak jadinya penerapan tahun ini itu menjadi hal yang baik. Oke. Tapi tentunya kami masih melihat jangka panjangnya seperti apa. Karena pemerintah pun masih membuka celah atau membuka kesempatan untuk menerapkan cukai MBDK ini di tahun-tahun depan. Iya. Apakah itu tahun 2026 atau 2027 kita belum tahu gitu loh. Sehingga tentunya kami perlu berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah, memberikan fakta-fakta dan data-data yang kami harapkan ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah untuk melihatnya menjadi lebih objektif. Makanya kami kembali adalah melihat tujuan besar cukai itu sendiri seperti apa. Oke. Kalau ini isu kesehatan, mari kita lihat bagaimana men-tackle isu kesehatan ini dengan lebih komprehensif. Jangan membidik kepada sektor yang relatifly kontribusinya kecil Ya, terhadap isu besarnya. Dan itu sudah ada komunikasi, Pak Tri, dengan pemerintah bagaimana untuk meningkatkan edukasi. Jadi bergandengan tanganlah pelaku usaha di industri minuman ringan tadi begitu dengan pemerintah. Ya, alhamdulillah sudah berdiskusi, sudah berjalan, Mas. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman baik di Kemenkes, di Oke. Kemenq, di Perindustrian, di Badan POM, untuk kita bisa bersama-sama membangun tadi edukasi publik yang lebih baik, sehingga harapan kami dengan publik ataupun konsumen bisa memahami apa yang mereka konsumsi, tentunya itu lebih menjadi sustainable bagi mereka untuk memilih produk-produk yang tepat. Di sisi lain, kami juga mendorong untuk regulasi diperbaiki sehingga kami bisa melakukan reformulasi dengan lebih baik lagi dan lebih cepat lagi. Oke. Nah, Mas Fajri, dengan dibatalkannya atau ditundanya penerapan cukai MBDK sendiri, menurut Anda akhirnya pemerintah perlu merevisi tidak sih target penerimaan cukai di tahun ini? Saya kira untuk revisi target tidak perlu ya, karena untuk melakukan revisi target itu kan pasti ada proses politik. Iya. Dan saya kira biayanya itu akan jauh lebih besar dibandingkan melakukan revisi target gitu. Oke. Nah, berarti mungkin tadi ada CHT dan lain-lain begitu. Nah, potensi-potensi yang masih bisa digali lebih jauh lagi seperti apa begitu? Mengingat kan tadi ada tantangan juga sebenarnya di daya beli masyarakat juga begitu. Mas Fajri. Ya memang kalau itu yang saya bilang bahwasanya untuk cukai ini memang ruangnya itu tidak sebesar pajak. Oke. Mau tidak mau yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melakukan optimalisasi, ya ini penindakan rokok ilegal. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu kalau pemerintah benar-benar optimal dalam melakukan penindakan rokok ilegal itu potensinya sebesar 45 sampai 55 triliun. Saya kira itu bisa lah menutupi gap untuk mencapai target penerimaan pada tahun ini. Gitu. Oke, tapi kalau kita lihat realisasi atau action yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri begitu untuk bisa mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi cukai sendiri, ini sudah optimal begitu, maksimal atau bagaimana Mas Fajri? Kalau melihat kondisi lapangan yang masih banyak beredarnya rokok ilegal, saya kira masih jauh dari kata optimal. Oke. Jadi kita mengapresiasi dengan banyaknya penindakan yang dilakukan oleh pemerintah, namun tetap kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan, bahwasanya memang sisi penegakan hukum terkait rokok ilegal ini masih belum optimal.
Oke, oke. Nah, kalau kita bicara mengenai optimalisasi selain penegakan hukum, adakah celah lain yang bisa dimanfaatkan kalau kita bisa memperoleh peningkatan pendapatan dari cukai? Kalau memang tadi penegakan hukum menjadi salah satu solusinya begitu, Mas Fajri kira-kira ini? Terkait cukai itu saya terkait Hmm, cukai itu sangat terbatas. Pertama dia dari kebijakan iya itu ya, tarif oke. dan atau HJE yang mana itu diterapkan pada tahun sebelumnya. Dan yang kedua adalah terkait penegakan hukum. Hanya itu. Jadi kalau Oke, kita berbicara iya iya. mengenai optimalisasi penerimaan Mhm. cukai, dia memang sangat-sangat narrow sekali ruangnya Oh, itu dibandingkan dia. teman-teman pajak. Oke, oke, itu dia memang langkahnya memang adalah dari sisi penegakan hukum yang paling optimal ya untuk bagaimana meningkatkan penerimaan cukai di tahun ini. Baik, dan Pak Tri terakhir bagaimana harapan dari pelaku usaha sendiri begitu setelah memang adanya penundaan ataupun pembatalan penerapan cukai MDK di tahun 2025 ini, Pak Tri? Ya, baik. Tentunya sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Ya, untuk mempertimbangkan kondisi yang ada, sehingga tentunya harapan kami adalah kami sebagai pelaku usaha bisa memanfaatkan waktu 6 bulan sampai akhir tahun ini hmm, untuk mencoba melakukan upaya-upaya untuk merebound oke. kinerja dari sisi industri. Masih ada satu kesempatan yaitu di sekitar akhir tahun, tentunya dengan Nataru, Natal dan Tahun Baru itu Ya, biasanya juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan penjualan. Itu tentunya cara apa yang bisa kita lakukan, bisa kita kejar. Selain itu tentunya juga kita melakukan reformasi produk untuk mengeluarkan produk-produk yang tentunya lebih rendah kalori. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk menjawab kebutuhan di pasar, tingkat kebutuhan konsumen yang juga mulai bergeser. Hal-hal ini yang kita harapkan bisa menunjang kinerja industri ke depannya. Tapi tentunya kami melihatnya lebih jangka panjang juga. Harapan kami juga dari sisi pemerintah bisa memperhatikan bagaimana ada upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ini oke. yang utamanya. Sehingga harapan kami kalau itu bisa dilakukan, ini akan bisa sangat membantu industri. Ya, ada beberapa poin yang perlu mungkin bisa kita garis bawahi. Momentum Natal dan Tahun Baru, kemudian bagaimana inovasi produk begitu ya bisa disesuaikan lagi dengan Ya. kondisi market dan juga upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Baik, Pak Triyono, kemudian Mas Fajri, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali, Pak Tri, Mas Fajri. Terima kasih, Mas Ya. Setio. Terima kasih Salam sehat untuk Mas. semua, Ya, Mas Fadli. baik. Pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXNL, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.